Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam pengadaan. Bertemu lagi dengan saya Alfeatra di Petra Channel. Kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya mempelajari cara login atau cara masuknya. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan validasi RUP berdasarkan data atau RUP yang sudah diumumkan di aplikasi Sirup. Oke, untuk pertama kali seperti biasa kita login dulu Bapak Ibu. Login berdasarkan user dan paspor yang sudah dibagikan oleh admin sebelumnya. Nah, ketika sudah berhasil login Bapak Ibu, di samping sudut kiri Bapak Ibu bisa klik data P3DN. Di situ ada validasi RUP. Jadi video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara melakukan validasi RUP berdasarkan data RUP yang kita umumkan di aplikasi Sirup dengan cara melakukan klik pada validasi RUP. Nah, di sini akan tampil Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada pemerintah daerah, satker, atau pejabat pembuat komitmen atau PPK ya. Pertama kali Bapak Ibu lakukan pilih pemerintah daerah. Karena saya menggunakan Kota Jayapura, jadi di sini contohnya Kota Jayapura. Nanti silakan Bapak Ibu berdasarkan Pemda masing-masing. Nah, kemudian satker di sini sekretariat daerah. Tentunya satker ini kalau di Pemda OPD, mungkin yang lain bisa dinas pekerjaan umum atau dinas pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita memilih pejabat pembuat komitmen. Nah, tentunya di sini mungkin pilihannya akan banyak sesuai dengan pejabat pembuat komitmen yang berada di satker atau OPD masing-masing. Nah, untuk kali ini saya gunakan contoh salah satu PPK. Tentunya PPK ini sesuai dengan paket pengadaan yang akan divalidasi. Jika sudah memilih Pemdanya, pemerintah daerah, satker, dan PPK, kemudian kita klik refresh daftar RUP. Sehingga akan muncul Bapak Ibu di bagian bawah data-data RUP yang sudah kita umumkan di aplikasi Sirup. Nah, tentunya data ini tidak akan muncul, data tabel di bawah ya, tidak akan muncul jika Bapak Ibu belum mengumumkan paket pengadaan di aplikasi Sirup. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk melakukan validasi RUP. Nah, di sini saya ambil contoh untuk yang makan minum ya. Saya melakukan validasi RUP dengan cara di sudut kiri ada rincian RUP. Saya klik. Nah, di sini data-data yang ada tampil di sini data-data yang sebenarnya berada di aplikasi Sirup ya. Jadi data ini diambil dari aplikasi Sirup berdasarkan RUP yang Bapak Ibu sudah umumkan ya. Jadi kode RUP untuk paket makan minum tersebut, kemudian statusnya sudah terumumkan di aplikasi Sirup. Tanggal pengumuman di aplikasi Sirupnya itu tanggal 30 bulan 3 tahun 2022. Kemudian nama paketnya belanja makan minum rapat, keterangan satkernya, kemudian PPK-nya, ini PPK, metode pengadaannya seperti apa, pengadaan atau pagu pengadaan, tagging PDN, dan juga tagging UMKK ya, UMK Koperasi. Nah, untuk yang P3DN, apa itu P3DN? Tentunya Bapak Ibu seharusnya sudah memahami ketika melakukan penginputan RUP di aplikasi Sirup. Nah, kalau kita lihat pengertian PDN ini adalah produk dalam negeri ya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan perubahannya. Jadi yang dimaksudkan PDN atau produk dalam negeri adalah barang jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Nah, jadi itu definisi dari produk dalam negeri atau ini disingkat PDN ya. Nah, kemudian kalau UMK ini tentunya kita ketika menginput RUP menentukan paket pengadaan ini diperuntukkan untuk usaha kecil atau bukan ya. Nah, tentunya di sini kita pilih usaha kecil karena pada saat mengumumkan atau menginput RUP di awal kita pilihnya usaha kecil. Nah, kemudian ada yang Bapak Ibu harus isi di bawah sini, apakah paket pengadaan ini terdapat penggunaan TKDN?
Nah, ini bisa pilih tidak atau ya. Jadi kalau warnanya biru, artinya itu pilihan Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, apa itu TKDN? Nah, kita lihat dulu definisinya TKDN apa. Berdasarkan peraturan pemerintah tadi yang kita bahas, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018, TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri, atau disingkat TKDN ya, adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang jasa serta gabungan barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu, di dalam suatu barang atau jasa atau barang jasa gabungannya, itu ada kandungan produk dari dalam negeri seberapa besar. Biasanya itu dalam persen ya. Makanya di sini kalau misalnya apakah produk tersebut yaitu makan minum memiliki nilai TKDN, kalau misalnya ya, berapa persen nilai TKDN-nya. Jadi kalau saya katakan 100%, berarti seluruh komponen barang maupun jasa yang terkandung di dalam paket pengadaan ini merupakan produk dari dalam negeri. Entah itu bahan bakunya, tenaga yang memasak, dan sebagainya. Nah, tentunya ini untuk makan minum, untuk nilai TKDN-nya kita harus perhitungkan beberapa hal tadi ya. Nah, mungkin akan berbeda dengan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi ya. Jadi ini saya contohkan berdasarkan data dari perhitungan PPK atau mungkin melakukan analisa dengan data-data yang disediakan oleh penyedia atau vendor. Jadi kita simpulkan 100%. Ya, ini sebagai contoh. Nah, kemudian ada pertanyaan, alasan menggunakan produk dalam negeri atau tidak menggunakan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan PDN dengan TKDN seperti ini, alasannya apa? Ya, harus diisi di sini. Nah, ini saya contohkan karena telah tersedia produk lokal dalam negeri. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu tidak menggunakan jasa atau produk dalam negeri untuk belanja makan minum, tentunya harus dijawab juga kenapa Bapak Ibu tidak menggunakan PDN. Nanti jawabannya di sini dituliskan ya. Kemudian, apakah paket pengadaan ini diperuntukkan untuk UMKK atau UMK dan koperasi? Ya, tentunya Bapak Ibu bisa pilih tidak atau ya. Nah, kebetulan untuk pekerjaan ini, karena dari awal memang kita untuk usaha kecil, jadi saya pilih usaha kecil ya. Jadi ya. Jika ada informasi lain mengenai pengadaan makan minum ini, silakan bisa diisikan di sini, tetapi dikosongkan juga tidak masalah. Kemudian ada pertanyaan, apakah pengadaan ini sudah selesai diverifikasi? Ya, tentunya pilih ya jika sudah selesai dilakukan pengisian. Setelah itu, jika semua sudah terisi, kita bisa klik simpan. Jika sukses, seharusnya ada notifikasi di kanan tadi ya. Oke, jika sudah berhasil, kita kembali. Nah, itu cara melakukan validasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik kembali lagi, tentunya data-data yang kita isi tadi sudah terisi ya, sesuai dengan yang kita isi sebelumnya tadi. Terus kita kembali lagi. Contoh lainnya, misalnya saya contohkan pengadaan belanja printer. Ini contoh ya, dilaksanakan melalui e-purchasing ya. Kita klik rincian RUP. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu, data-data ini semua berasal dari data yang Bapak Ibu input di aplikasi Sirup ya. Nah, tentunya sudah terumumkan. Nah, kemudian kita isi lagi apakah paket pengadaan ini terdapat penggunaan TKDN. Nah, khusus untuk pengadaan barang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belanja di katalog ya, purchasing ya, misalnya biasanya di dalam rincian spesifikasinya dan informasi barang di dalam katalog biasanya memuat TKDN. Nah, ini contohnya, contoh untuk di printer ini ternyata TKDN-nya tidak ada Bapak Ibu. Kita bisa mengecek juga di website tkdn.kemenperin.go.id. Bapak Ibu bisa masuk ke website ini. Di bagian bawah ada sertifikat. Nah, Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian berdasarkan produk atau perusahaan. Ya.
Misalkan produk, Bapak Ibu cari printer misalnya. Nah, di sini ada informasi Bapak Ibu, misalnya ini Epson nih. Ini ada sertifikat 3DN, ada BMP-nya. Sertifikat 3DN diklik. Nah, di sini ada nilai TKDN biasanya Bapak Ibu. Nah, cuma nanti diperhatikan apakah tipe dan mereknya itu sesuai ya. Walaupun mungkin perusahaannya sama, tapi produknya mungkin bukan yang ini yang dimaksud. Nah, kalau misalnya sama persis, ya berarti nilai TKDN-nya ini Bapak Ibu. Saya berpatokan misalnya berdasarkan ini ya. Di katalog dikatakan bahwa TKDN-nya tidak ada. Jadi, saya mengisinya di sini, apakah paket pengadaan yang terdapat penggunaan TKDN? Saya jawabnya tidak. Sehingga TKDN-nya saya isi 0, misalnya seperti itu ya. Jadi memang untuk nilai TKDN bisa dilihat sekali lagi di katalog tadi, atau di website tkdn.kemenperin.go.id ya. Atau bisa juga melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang ada. Mungkin PPK melakukan analisa atau pernyataan dari penyedia ataupun data-data dari vendor yang pastinya harus memiliki bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tentunya alangkah lebih baik kalau kita mengecek di website instansi yang berwenang ya. Nah, misalnya saya isinya seperti ini ya. Kemudian alasan tidak menggunakan PDN. Nah, saya katakan sini barang hanya diproduksi dari luar negeri, misalnya seperti itu ya. Apakah paket pengadaan ini diperuntukkan UMKM? Ya. Ada informasi lain bisa diisi di sini. Paket pengadaan ini sudah selesai diverifikasi. Jika sudah, kita klik ya. Kemudian kita simpan. Nah, biasanya ada notifikasi sukses. Jika sudah selesai, kita bisa kembali. Untuk yang lain juga seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa dilakukan validasi RUP berdasarkan data-data yang Bapak Ibu miliki ya. Oke Bapak Ibu, itu untuk validasi RUP berdasarkan data atau informasi dari aplikasi Sirup terkait P3DN ya. Nah, kemudian nanti di video berikut kita akan membahas bagaimana cara melakukan monitoring P3DN. Dalam hal ini PPkom ya, admin ini melakukan laporan realisasi ya. Jadi di video berikut kita akan membahas materi dan juga terkait melakukan monitoring dalam hal melaporkan realisasi pelaksanaan dari pengadaan yang tadi kita sudah validasi ya. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pengadaan.